Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 3. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.9, IPS K3.2, dan PPKN KD 3.4. Anak-anak, seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya manusia menemukan cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan zaman menyebabkan banyak cara dan peralatan lama yang telah ditinggalkan. Semua diganti dengan cara dan alat bantu yang baru, lebih canggih dan modern. Masyarakat saat ini disebut sebagai masyarakat modern sebagai hasil modernisasi. Apakah modernisasi itu? Yuk kita baca dulu teks berikut ini. Modernisasi dalam masyarakat Indonesia. Kita mungkin sudah sering mendengar kata modern untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bersifat tradisi, tetapi bersifat masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Para ahli menyebutkan beberapa ciri masyarakat modern. Masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Mereka memiliki keberanian untuk mengatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka juga sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Selain itu, masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat juga ciri masyarakat modern. Perubahan masyarakat menjadi masyarakat modern tidak terjadi begitu saja. Perubahan pada umumnya terjadi karena adanya peningkatan jenis kebutuhan manusia yang semakin beragam. Oleh karena itu, mereka memerlukan cara-cara baru untuk memenuhinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pendorong kuat terjadinya perubahan masyarakat. Kemudahan-kemudahan yang tercipta karena adanya penggunaan teknologi membuat masyarakat menyesuaikan dengan cepat juga. Nah, anak-anak, modernisasi bisa juga diartikan sebagai suatu proses perubahan dari masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Faktor utama penyebab modernisasi adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Modernisasi merupakan proses yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya mencakup bidang teknologi saja, modernisasi juga mencakup bidang lain seperti politik, ekonomi, dan sosial. Adapun ciri-ciri modernisasi adalah munculnya sikap individualisme, munculnya diferensiasi dalam hal tenaga kerja, berkembangnya pemikiran yang rasional, kegiatan ekonomi lebih banyak difokuskan pada proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, anak-anak, contoh modernisasi adalah contohnya sebagai berikut. Pada zaman dahulu, banyak sekali orang-orang yang menggunakan kendaraan sepeda ataupun berjalan kaki. Tapi, pada saat ini sudah berganti menjadi mobil. Lalu, yang kedua contohnya adalah pada zaman dahulu, masyarakat masih menggunakan mesin tik. Sedangkan sekarang sudah berganti menjadi komputer ataupun laptop. Zaman dahulu manusia juga menggunakan telepon rumah atau telepon umum. Sekarang ini sudah berganti menjadi telepon genggam. Nah, inilah contoh-contoh modernisasi yang sudah terjadi saat ini. Ini adalah contoh modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan masih banyak lagi modernisasi di bidang-bidang lainnya.
Masyarakat modern juga memiliki cara pemecahan masalah yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Kehidupan masyarakat modern yang tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat mereka dengan cepat dan sigap dalam memanfaatkan untuk pemecahan masalah. Cobalah kalian baca karangan fiksi yang berjudul Si Hitam berikut ini, atau kalian bisa baca pada buku tema kalian halaman 30. Setelah kita baca karangan fiksi tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Judul ceritanya berjudul Si Hitam. Penulisnya adalah Diana Caritas. Dan tokoh utama dari cerita tersebut adalah Kak Irma. Tokoh tambahannya adalah Rina, Mbak Tati, dan juga teman-teman Rina. Sifat dari tokoh utama baik hati, cerdas, cekatan, dan berpikir cepat. Gambarannya adalah perempuan, mahasiswi, berambut sebahu, dan mengerti teknologi. Tindakan yang dilakukan oleh tokoh utama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi adalah dengan mencetak gambar si hitam yang ada di telepon genggam dan mencari keberadaan si hitam melalui telepon genggam. Nah, pendapatmu tentang tokoh utama ini seperti apa? Kalau pendapat Ibu, Kak Irma adalah seorang yang cekatan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak, pemanfaatan teknologi ini juga merupakan manfaat dari modernisasi yang terjadi. Contohnya seperti tadi, Kak Irma. Ada pula dengan contohnya, kalian bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di lain pulau atau dengan jarak yang jauh tanpa kesulitan. Dengan kemajuan teknologi ini, kita bisa berhubungan dengan orang yang mungkin sudah lama kita tidak berjumpa. Ini juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
Nah, berarti modernisasi juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk tahu makna persatuan dan kesatuan bangsa, mari kita baca teks berikut ini. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan dan kesatuan bangsa memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Kesamaan-kesamaan dan keterikatan yang terbangun dari sejak zaman nenek moyang telah disebutkan dalam kitab yang ditulis Empu Tantular, yaitu Kitab Sutasoma. Di dalam kitab tersebut menyebutkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Begitu dalamnya makna di dalam kalimat tersebut, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bagi bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang sangat beragam ini terus mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Di dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Namun demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih tetap sesuai dengan zaman modern saat ini. Bahkan, bangsa lain mengakui kemampuan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mengatasi perbedaan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti makna persatuan dan kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk tugas kalian, kerjakanlah latihan berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku latihan tematik kalian. Jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.